Assalamualaikum Horas, saya Inka Regar senang kembali bersama subscriber channel media delegasi. Sungai Bingai adalah suatu sungai di Provinsi Sumatera Utara berhulukan Sungai Wampu. Sungai Bingai melintasi kota Binjai sepanjang 15 km dengan luas daerah aliran sungai 150 km bujur sangkar di wilayah Binjai Utara. Sungai ini mengalir di bagian timur laut Pulau Sumatera beriklim hutan hujan tropis. Jika tiada aral melintang, melalui sistem pengelolaan air minum SPAM Regional Medan Binjai Deli Serdang Mebidang, September 2023 air Sungai Bingai dengan kapasitas 1.100 liter per detik akan mengalir hingga ke rumah warga di kota Medan. Dari pekerjaan tahap 1 SPAM Regional Mebidang yang telah mencapai progres 95% dan rampung Juli 2023 ini akan mampu menyuplai air bersih untuk warga kota Binjai dengan kapasitas 150 liter per detik, Deli Serdang 200 liter per detik, dan Medan 750 liter per detik. Apa sebenarnya SPAM Regional Mebidang yang sempat mengalami keterlambatan penyelesaian pengerjaan? Bagaimana kolaborasi pengelolaan sistem yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya? Berikut cuplikan komentar bersama Poppy Pradianti Hastuti Sarjana Teknik, Kasatner Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah BPW 2 Sumatera Utara, Ditjen Cipta Karya di Medan. Di jalan nasional sepanjang 3 km melakukan pengusulan permohonan perpanjangan waktu kepada Direktorat Air Minum dan disetujui. Akhirnya kita perpanjang kontraknya sampai ke Juli 2023. Mundurnya mulai pemasangannya, jadi kita mundurkan itu sekitar sampai di Juli 2023. Tapi itu pun Pak, itu kan masih selesainya proyek ya, selesainya kegiatan, itu tentu nanti akan ada proses-proses lainnya. Jadi seperti proses serah terima pengelolaan. Itu ke siapa nanti serah terima? Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ya, yang mana tahun 2020 Pak Gubernur Pak Edi itu menugaskan kepada PDM Tirtanadi, sekarang namanya Perumda Tirtanadi, selaku pengelola dari sistemnya kita. Kurang lebih 95% Pak, dari yang saya terima informasinya. Ya, berarti yang 5% atau rampung itu, itulah yang dikebut dalam beberapa bulan ini ya? Semoga tercapai. Kendalanya ya sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah masalah arus lalin. Iya. Kita tahu bahwasannya Jalinsum Medan Binjai itu termasuk lalin yang paling padat. Jadi cara pengaturannya itu mungkin yang menjadi kendala kami, karena satu bagian lajur itu kita pakai untuk jadi area kerja. Itu kendala terbesarnya. Terus kalau yang kendala lainnya mungkin cuaca Pak. Cuaca ini kita biasanya kalau hujan itu kan bulannya bulan ber ya, September, Oktober. Sekarang sudah nggak lagi. Ternyata sejak bulan 3, bulan 4 itu curah hujan sudah mulai tinggi sekarang. Jadi ini kita bukan mau ngelawan alam, tapi memang itu salah satu kendala kami di lapangan. Begitu hujan kita nggak bisa kerja, apapun tidak bisa kerja. Jadi ya waktunya bisa terlambat. Kalau dari studi konsultan itu sebenarnya Sungai Bingai itu punya kapasitas di atas 4.000 liter per detik.
jadi 4 meter kubik. Ini studi konsultan yang sudah berkonsultasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, terus juga koordinasi dengan Dinas Pengairan ya pada waktu itu ya, Dinas Pengairan. Nah, diketahui dari hasil perhitungan dan hasil perumusan empiris itu dapatnya di 4.000, sekitar 6.000 liter per detik. Tapi yang kita laksanakan tahap 1 ini masih 1.100 liter per detik. Nah, jadi untuk tahap 1 kita masih distribusikan sebesar 1.100 liter per detik ke Kota Binjai, 150 liter per detik, Kabupaten Deli Serdang 200 liter per detik, Kota Medan 750. Kalau spam regional itu, ini kan kebetulan spam regional berarti antara kabupaten kota. Jadi pengelolanya mesti pemerintah yang di atasnya. Jadi dalam hal ini pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi menugaskan Perumda Tirta Nadi yang menjadi lembaga pengelola. Nanti Perumda Tirta Nadi ini yang akan mengoperasikan sistemnya itu. Nah, jadi nanti dari ke masing-masing kabupaten kota ya, di sini ada Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan dan sekitarnya. Nah, nanti dari pengelola di daerah itu nanti membayar tarif air curah ke PDN Tirta Nadi. Jadi Kota Medan itu sebenarnya butuh hampir 6.000 liter per detik sekarang. Ya, 6.000 liter per detik. Tapi yang mampu kita suplai pada saat ini baru 750 liter per detik. Jadi masih ada kekurangan 5.250. Dan sepengetahuan saya dari Tirta Nadi sendiri sudah banyak melakukan kerjasama atau inovasi terkait dengan kekurangan yang 5.250 tadi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana tahap 2-nya. Jadi sudah untuk Kota Medan sudah 1.500 yang terpenuhi. Kita doakan ya semoga provinsi lah bisa mendorong tahap 2-nya itu bisa terlaksana. Yaitu harus ada kolaborasi. Kita udah masang pipa besar, tentu ada perlu pipa yang kecil. Habis pipa yang kecil, ada lagi pipa yang lebih kecil untuk nyambung ke rumah warga. Nah, pada waktu kita melakukan kesepakatan dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, sudah disepakati bahwasanya dari APBN itu memasang pipa yang besar, pipa jaringan distribusi utamanya. Nah, dari provinsi memasang pipa 1 tingkat di bawahnya yang bisa menghubungkan sistem tadi. Lalu dari kabupaten kota masang pipa yang lebih kecil lagi untuk sampai ke SR. Nah, jadi kalau ini bisa terlaksana, dari kabupaten kota mengalokasikan anggaran untuk pipa distribusi baginya, terus juga segera memasang sambungan rumah, ya mudah-mudahan bisa segera. Tapi dari informasi yang kami terima dari Pemprov, dari PDN Tirta Nadi sudah melakukan pemasangan pipa JDB. Memang belum untuk 750 liter per detik, tapi paling tidak untuk tahun pertama ini mereka sudah masang. Dan kalau ini tidak ada halangan, ya insya Allah sama-sama kita berdoa ya Pak, karena saya juga penduduk Kota Medan yang merasakan airnya itu sudah semakin sedikit, sudah semakin pelan yang sampai ke rumah. Mudah-mudahan kalau ini berjalan sesuai dengan rencana kita, paling tidak September itu sudah kita nikmati airnya. Ini juga ini mungkin pesan juga ke pemerintah provinsi, kabupaten kota yang mengikuti spam regional bidang ini supaya tetap mengalokasikan anggaran. Karena tanpa kolaborasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kegiatan ini belum sampai ke masyarakat, jadi belum bisa dinikmati. Jadi harapan kami dari pemerintah provinsi, kabupaten kota bisa sesuai dengan yang kita janjikan. Kami selaku pelaksana kegiatan dari spam regional ini, kami yakin bahwasanya kegiatan kami ini banyak mengganggu masyarakat, Pak. Sangat-sangat terganggu. Jadi dalam kesempatan ini kami mengajukan maaf lah ya kalau misalnya ada dari masyarakat terganggu mobilitasnya, tadinya bisa lancar, ini jadi terhambat karena macet. Kami mohon maaf karena memang itu salah satu konsekuensinya. Tapi
mohon kerjasamanya juga dari masyarakat. Ini kami juga kita melakukan kegiatan yang besar. Kegiatan besar ini tanpa dukungan masyarakat tentunya tidak akan bisa. Ya, mudah-mudahan sistem yang kita bangun ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, juga ini bisa meningkatkan jumlah pelayanan air minum di Provinsi Sumatera Utara. Media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Saya Inka Regar, sampai jumpa dengan kabar berikutnya. Wassalamualaikum, Horas.